Ya, hari ini kita akan mulai retopologi untuk bagian kepala. Jadi kemarin kita sudah membuat badan dari karakter tertentu ya. Yang kita pilih kemarin adalah Kakashi. Cuma kalau kita lihat Kakashi itu kan memang nggak kelihatan bentuk mukanya seperti apa. Jadi untuk wajahnya nanti kita akan ganti dengan referensi yang lain, tapi tetap referensi laki-laki. Jadi nanti kita sesuaikan aja. Tujuan dari pembuatan retopok kepala ini adalah kalian bisa menganalisis ya age look yang ada di muka itu seperti apa, kemudian kalian bisa menerapkannya dalam pembuatan 3D model untuk semua referensi. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi yang perlu kalian masukkan pertama kali adalah gambar referensinya dulu. Cuma kita perlu rapikan dulu. Ini mungkin bisa saya percepat ya dalam merapikannya ya. Oke, ini gambar referensinya sudah selesai saya atur ya. Jadi ini tampak depan, kemudian ini tampak samping kanan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan pola awal dalam retopologi kepala. Jadi kita nanti membutuhkan satu buah apa ya, kayak plane ya, tapi melingkar di area kepala dari mulai depan sampai belakang seperti itu. Maka dari itu kita perlu menghapus beberapa bagian dari cube ini ya. Ini tadi saya sudah buat apa, loop cut di bagian tengah pas di sumbu Z, kemudian di sebelahnya saya tambahkan satu loop cut lagi. Jadi nanti yang akan kita sisakan adalah bagian ini aja ya, bagian ini aja. Jadi bagian kanan dan kirinya kita hapus. Oke, langsung saja kita hapus bagian kanan kirinya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan modifier mirror ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa klipnya diaktifkan. Masuk ke edit mode lagi. Nah, apabila kita perhatikan di sini, kita sebetulnya tinggal menambahkan loop cut, kemudian kita akan mengatur sesuai dengan proporsi yang ada di samping ya. Cuma ketika kita tambahkan loop cut, ini nggak akan kelihatan ya. Maka dari itu, agar loop cut-nya kelihatan, kita perlu menambahkan face di area yang berlubang ini. Nah, ini kita perlu tambahkan face di sini. Ya. Jadi kita seleksi dulu semuanya, kemudian pencet F. Nah, di sini kita baru bisa dengan mudah menambahkan loop cut karena nanti garisnya akan saling terhubung antara bagian belakang dan juga depan, atas atau bawah.
Oke, ini referensinya nggak kelihatan, kita aktifkan X-ray modenya. Selanjutnya kita mulai menambahkan beberapa loop cut. Nah, ini saya akan atur, jadi menyesuaikan dengan lebar dari kepala karakter ya. Jadi kita sesuaikan dulu aja. Ini namanya blocking ya, blocking form dari bentuk dari kepalanya seperti itu. Nah, oke, ini masih perlu menambahkan beberapa loop cut lagi di atas. Kemudian ini juga kita bisa tambahkan loop cut lagi di sini. Jadi di bagian mulut ya. Jadi di sini nggak ada patokan yang terlalu baku. Jadi patokannya hanya satu, kalian sesuaikan dengan bentuk dari karakter ya untuk menambahkan loop cut ini. Jadi nggak usah khawatir di tengah sini nanti berantakan atau gimana, karena pada dasarnya nanti kita akan menghapus face yang ada di tengah ini. Jadi tadi kita menambahkan face itu biar kita lebih mudah aja dalam menambahkan loop cut, kemudian mengatur bentuk dari kepalanya seperti itu. Jadi ini loop cut ini adalah sebagai patokan sebetulnya, patokan agar nanti ketika kita mau membuat edge loop dari mukanya itu kita sudah punya loop cut, sudah punya patokan seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Nah, untuk di bagian hidung, jadi tidak usah kalian buat maju seperti ini ya, tidak usah. Tapi nanti untuk bagian hidung kita akan extrude ketika nanti formnya sudah jadi atau edge loopnya sudah jadi ya. Ini saya rasa sudah cukup. Nah, oke, selanjutnya kita akan menghapus bagian tengah sini ya. Ini kita ganti select modenya, kemudian kita X-ray-nya matikan, kita hapus saja. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya adalah edge ini ya, tapi biar gampang tadi kita tambahkan face dulu aja. Nah seperti ini ya, yang kita butuhkan adalah ini face ini, edge ini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal eksekusi di bagian depan atau front orthographic. Kebetulan ini face atau plane yang tadi saya buat itu terlalu lebar, jadi saya akan geser sedikit sesuai dengan sumbu X ya. Nah, saya rasa segini cukup. Kemudian saya nonaktifkan lagi X-ray modenya. Kemudian kita akan membuat edge loop untuk area deformasi terlebih dahulu. Jadi edge loop untuk area deformasi pada bagian muka itu bisa kita identifikasi. Yang pertama kita harus membuat edge loop di bagian mulut dulu ya, jadi melingkar seperti ini nanti. Kemudian kita juga perlu membuat edge loop di bagian mata. Jadi edge loop di bagian mulut dan mata
ini merupakan area deformasi, area yang seringkali mengalami perubahan bentuk ya. Ketika orang berbicara, ketika orang berkedip, itu kan pasti mengalami perubahan bentuk mulut dan mata. Jadi kita perlu membuat edge loop di bagian mulut dan mata terlebih dahulu, kemudian untuk bagian yang lainnya seperti hidung ya, kemudian bagian telinga, kepala, dan yang lainnya nanti kita menyesuaikan aja. Jadi yang utama adalah kalian buat yang pertama adalah bagian mulut dulu, kemudian mata ya, patokannya itu dulu ya. Oke, langsung kita mulai aja.